Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sudah lama saya tidak ke SMA Negeri 2 Padalarang ini. Alhamdulillah kita bertemu sekarang di hadapan saya ini, yaitu adik-adik yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya sapa adik-adik dengan sapaan, bagaimana kabar hari ini? Sehat luar biasa. Oke, kita ulangi ya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat luar biasa. Terima kasih adik-adik. Oke, kita lanjutkan ya. Adik-adik mungkin pernah bertemu dengan Bapak. Bapak siapa, coba nama Bapak siapa? Nah, kita bisa lihat di slide ya. Nama Bapak adalah, oke, betul sekali, nama Bapak ada Purnama Wijaya. Nah, tahu Bapak dari mana? Oh iya betul, Bapak dari BNN Kabupaten Bandung Barat. Apa itu BNN? Oh iya, BNN adalah Badan Narkotika Nasional. Ya. Nah, Bapak ya, boleh adik-adik sapa Bapak bisa bila mana bertemu Bapak di jalan ya, ada di pas waktu belanja, bisa ketemu dengan Bapak atau lagi hangout dan sebagainya, nongkrong ya. Kalau ketemu dengan Bapak silakan ke adik-adik panggil Bapak yaitu Kang Pur ya. Cukup simpel, Kang Pur ya. Oke adik-adik, terima kasih. Nah, adik-adik di sini ya, kita ada aturan kegiatan untuk penyuluhan kali ini. Aturannya apa? Aturannya adalah lebih banyak mendengar ya, lebih banyak mendengar, menyimak. Jadi jangan sampai ada dua diskusi ya, saya di depan ya berbicara, adik-adik di belakang ngobrol. Nah itu yang nggak boleh ya adik-adik ya. Nah kita di sini adik-adik adalah siswa-siswi baru yang diterima di SMA Negeri 2 Padalarang. Alhamdulillah ya adik-adik ya. Alhamdulillah. Nah, tahu nggak adik-adik ya? Adik-adik sekarang dalam kondisinya seperti apa? Ya, oke, lanjut. Apakah hari ini bahagia? Oke, yang berpendapat hari ini bahagia angkat tangan. Oke, ternyata banyak yang tidak bahagia ya. Kenapa nggak angkat tangan? Malu atau bingung? Nah, bahagia itu ya, apa itu bahagia? Menurut Anda bahagia itu harus seperti apa? Oh, harus jalan-jalan, harus ketemu sama pacar, dapat uang banyak. Oh, begitu ya yang definisi bahagia. Oke, apa yang harus kita lakukan supaya bahagia? Nah, di dalam hormon bahagia itu bekerja ya, apabila yang secara alami itu bekerja apabila pertama adalah adik-adik tidak dalam keadaan diam. Makanya ketika dalam keadaan diam itu yang berbahaya. Kenapa? Karena kita ketika dalam keadaan melamun, hormon, kalau kitanya lagi sedih ya, hormon yang akan keluar adalah hormon kesedihan terus menerus. Makanya cepat galau, cepat tersinggung. Itulah makanya kita harus bergerak ya, bergerak. Jangan sampai kita diam terus merenungi nasib, merenungi kesalahan. Nantinya akan banyak ketakutan ketika adik-adik dalam kehidupannya. Jadi satu itu, yang kedua adalah kecanduan game. Kenapa? Karena pada waktu main game yang dirasakan pertama yang memang bahagia, tetapi yang jadi masalah adalah ketika adik-adik berhenti bermain game, hormon yang bekerja, hormon endorfin ya, hormon serotonin dan sebagainya, itu mengalami yang namanya kelebihan. Ketika dalam keadaan kelebihan dan ketika itu berhenti main gamenya, akan menjadi swing mood. Apa itu swing mood? Swing mood itu adalah perubahan mood ya, perubahan rasa dari asalnya bahagia berhenti begitu saja
sehingga dalam bisa keadaan blank. Nah, yang jadi parah ya, adik-adik ke dalam keadaan blank itu bisa marahnya meledak-ledak. Nah, inilah yang menjadi permasalahan ya. Selanjutnya, apa yang tidak membuat bahagia adalah masalah keluarga. Masalah keluarga, apabila di keluarga tersebut banyak masalah ya, tidak bisa diatasi di keluarga, ini yang menjadi permasalahan ya, yang membuat tidak bahagia ya. Ketemu dengan saudara saja itu malas, ketemu dengan orang tua aja itu malas. Makanya ketika di rumah ya, adik-adik itu seperti hotel, datang ya, makan ya, udah itu tidur ya, itu main, datang lagi tidur, udah itu main lagi. Nah, itu seperti hotel. Jadi jangan sampai rumah itu seperti itu ya. Di dalam rumah harus ada komunikasi, tegur sapa. Adik-adik berapa lama satu hari ya ngobrol dengan orang tuanya? Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang 5 jam. Oh, ternyata kebanyakan kurang dari 1 jam. Kenapa adik-adik? Coba ceritakan. Oh, mama papanya bekerja ya? Oh iya. Terus yang kedua, ya, apa yang tidak membuat bahagia adalah tidak punya teman. Kalau tidak punya teman, ketika ada masalah, itu tidak bisa dikeluarkan, ya, untuk bercerita, ya, ataupun membagi kebahagiaan, baik membagi kebahagiaan dari temannya ke adik-adik, maupun sebaliknya dari adik-adik membagi kebahagiaan dengan temannya. Oke, jadi kita simpulkan, kebahagiaan tidak menghampiri mereka yang memiliki segalanya, namun kebahagiaan akan menghampiri mereka yang bersyukur atas segala-galanya. Jadi kebahagiaan itu ya bisa diwujudkan apabila adik-adik banyak bersyukur. Oleh karena itu kita harus ceria, senyum, ya giginya harus kelihatan. Nah, itu ciri-ciri bahagia. Salah satunya adalah menunjukkan wajah ceria. Walaupun kita banyak masalah, jangan sampai kita banyak mengeluh. Karena adik-adik patut bersyukur, adik-adik dalam keadaan normal secara fisik, bisa bersekolah. Tapi ada teman adik-adik yang berada di pelosok sana, ya, yang berada di daerah terpencil, mau sekolah saja itu sulit. Jadi harus banyak bersyukur. Terima kasih adik-adik. Selanjutnya ya. Nah, di dalam otak manusia itu ada hormon-hormon yang mempengaruhi kehidupan kita. Ya, salah satunya adalah hormon dopamin. Hormon dopamin ini ya, itu lebih kepada perasaan baik, ya. Perasaan baik di mana itu bisa ditimbulkan ya karena misalkan makanan enak, ya, tidur yang cukup, terus lagi olahraga, ya. Selanjutnya ada hormon oksitosin. Itu hormon untuk cinta, kasih sayang, ya. Itu bagaimana caranya menumbuhkan hormon itu? Berbagi cerita, ya, main dengan hewan peliharaan, melakukan kebaikan, sering beramal sosial. Nah, itu hormon oksitosin. Ada lagi hormon endorfin, yaitu pereda nyeri pada tubuh, ya. Itu bisa melakukannya adalah dengan cara mendengarkan musik, terus selanjutnya tertawa, ya. Tapi bukan tertawa terus-menerus ya, nanti adik-adik disangka gila. Jadi tertawa seperlunya ya. Yang selanjutnya adalah nonton film, ya. Misalkan seperti itu, atau baca Al-Quran bagi yang muslim. Nah, selanjutnya ada hormon serotonin. Ini mengolah suasana hati, di mana adik-adik ya bisa ditumbuhkan dengan cara berdoa dan beribadah. Artinya di sini sering bersyukur ya kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Artinya dengan adik-adik dilahirkan ke dunia saja, adik-adik bisa menghirup oksigen, itu sudah merupakan rasa syukur yang luar biasa. Terus yang selanjutnya berjemur sinar matahari. Tahu nggak sinar matahari yang pas sehari itu jam berapa sampai jam berapa? Oke, yang pasti dari mulai timbul matahari sampai jam 10 pagi. Penelitiannya seperti itu. Ya, itu untuk pertama mengeluarkan keringat kita dan juga
memanaskan tubuh kita supaya tidak dingin. Selanjutnya adalah melihat pemandangan alam. Kenapa? Karena menurut penelitian, ketika kita memandangi pohon-pohon yang hijau, itu akan menyejukkan mata. Sehingga ya adik-adik dalam keadaan hatinya tenang. Ya, selanjutnya, oke, ya. Nah, yang pasti di sini adik-adik tahu nggak? Sekarang ini yang jadi masalah remaja kali ini apa? Adalah kebanyakan menjadi kaum rebahan. Kaum rebahan ini apa? Kaum rebahan ini ya sehari-harina ngomong gadget atau ya pegang HP terus, segala sesuatu pegang HP. Adik-adik saya mau tanya, adik-adik ketika bangun tidur, apakah yang dicari itu HP? Betul, atau gadget ya? Ya, itu pasti cari HP, kemana-mana bawa HP, ya ngobrol dengan orang tua bawa pegang HP, main HP, ya. Nah, ke mau makan juga pegang HP, pas makan juga pegang HP dan sebagainya. Ya, ini kebanyakan remaja sekarang ini kaum rebahan yang dimana kita sekarang ada yang depan ini harus bisa mengolah atau secara bijak menggunakan HP. Nah, terkait dengan itu, Bapak dari BNN ya di sini ya mengingatkan pada adik-adik ya dalam jangka waktu 1 tahun ke belakang itu banyak temuan kasus narkotika yang berasal dari penggunaan media sosial ya. Penggunaan media sosial sekarang sudah disalahgunakan yaitu untuk memasarkan ya, menjual ya narkotika ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, kasus narkotika sekarang marak terjadi di media sosial ya ataupun di melalui internet. Nah, oleh karena itu adik-adik, di sini kami mengkampanyekan hidup sehat tanpa narkoba ya. Untuk narkotika ya, Bapak ingatkan ya, tahu narkotika atau narkoba? Nah, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, narkotika itu apa? Nah, ada sabu, ada ganja, ya, ada apa itu? Ekstasi. Ya, kalian lebih tahu ya dari Bapak sebenarnya ya, melihat apa? Melihat tayangan televisi, tayangan, mendengarkan radio ataupun lihat di media sosial. Nah, hati-hati adik-adik, ini sebuah narkotika ini merupakan sebuah kejahatan ya, merupakan sebuah kejahatan. Kenapa? Karena narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35. Yang harus kalian ingat, negara ini apabila ingin ya bagus ya, ingin tertib, berarti harus mengikuti aturan. Nah, untuk narkotika itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35. Ya, kemarin BNN Kabupaten Bandung Barat telah mengungkap kejahatan narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram. Ya, yang didapatkan di mana? Didapatkan di Lembang. Di mana Lembang itu merupakan daerah destinasi wisata. Bayangkan kalau itu lepas ya ataupun tidak ditangkap oleh BNN KBB. Berapa banyak yang menjadi korban ya akan narkotika jenis sabu yang akan diedarkan. Berapa banyak remaja yang akan menjadi kecanduan akibat narkotika tersebut. Tahu nggak kalau misalkan orang yang sudah kecanduan narkotika ya itu sampai seumur hidup. Ini yang harus diketahui oleh adik-adik. Kalau sudah kecanduan seumur hidup dia bisa kambuh lagi walaupun sudah direhabilitasi. Berat, banyak yang dikorbankan, harta ya, harta benda ya, terus belum lagi keluarga yang nanti ditinggalkan ya, kebanyakan seperti itu ya, belum lagi dicap sebagai kriminal kalau di tengah-tengah masyarakat. Nah, BNN mengupayakan bahwa pecandu ataupun yang menjadi penyalahguna adalah korban dari siapa? Dari sindikat kejahatan narkotika. Karena sindikat kejahatan narkotika ini merupakan perang proxy war. Proxy war itu berarti perang yang tidak menggunakan tentara langsung ataupun senjata langsung, tetapi lebih banyak membunuh generasi bangsa melalui
salah satunya adalah narkotika. Kalau generasi bangsanya sudah lemah, ini nantinya akan mudah untuk diserang. Nah, ini yang harus diingatkan oleh adik-adik ya, bahwasanya kejahatan narkotika itu kejahatan yang serius, terorganisir, dan hukumannya adalah hukuman berat. Oke, selanjutnya. Nah, mari kita berlatih untuk menolak narkoba. Karena dengan skill kita, kemampuan kita menolak narkoba itu lebih penting ya. Kenapa? Karena itu kemampuan seumur hidup. Di mana adik-adik di sini harus diingat adalah adik-adik itu punya circle. Bahasa sekarang itu circle. Circle pertemanan. Ya, circle pertemanan ya. Adik-adik tahu nggak atau bisa dipetakan nggak circle adik-adik sekarang itu ya, berapa circle? Circle di rumah berarti kan circle tetangga. Circle di hobi misalkan main bola berarti circle pertemanan di hobi. Ya. Belum lagi yang di sekolah ya, ada circle pertemanan di kelas, ada yang circle pertemanan di ekskul dan sebagainya. Nah, sekarang saya tanya kepada adik-adik ya, circle yang rawan ya, itu circle yang mana? Ayo. Oke, kalau adik-adik sudah bisa memetakan mana circle yang rawan, rawan dalam artian satu ya, itu bisa melanggar aturan hukum. Contohnya adalah penggunaan narkotika ataupun narkoba. Nah, di sini adik-adik harus bisa melihat, menilai orang-orang yang kemungkinan ya itu sudah masuk dalam kategori atau indikasi penyalahguna narkotika. Kalau sudah bisa menilai orang yang menyalahgunakan narkotika, ya itu adik-adik akan selamat dari ajakan untuk menyalahgunakan narkotika. Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana orang terjebak untuk menyalahgunakan narkotika? Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau yang langsung itu adik-adik bisa dibujuk, ya, dijebak ataupun diancam, disuap dan sebagainya. Yang tidak langsung, adik-adik melihat tayangan televisi, melihat tayangan media sosial, internet, idola. Misalkan adik-adik mengidolakan artis A itu menggunakan sabu dan dianggap oleh adik-adik menggunakan sabu itu merupakan sebuah hal yang biasa atau yang lazim. Nah, ini yang menjadi yang harus diluruskan, ya. Karena itu skill yang harus bisa dilakukan oleh kita, kemampuan yang dimiliki oleh kita untuk menolak ajakan penyalahgunaan narkoba adalah pertama, adik-adik bisa memberikan alasan yang lain ketika misalkan oleh circle yang rawan narkoba itu ya, dengan alasan misalkan, oh ayah saya mau menjemput, oh ayah saya kalau kemana-mana misalkan harus bilang, mau WA, mau ditelepon harus bilang, ya. Terus bisa adik-adik tinggalkan saja, ya. Katanya dalam 3 detik adik-adik harus memutuskan lanjut obrolan atau tidak. Kalau obrolannya menyangkut nantinya nyambung kepada penyalahgunaan narkoba, adik-adik lebih baik saya tidak menggunakan narkoba, maaf, mohon maaf. Adik-adik pergi dari situ, ya. Misalkan selanjutnya, aduh maaf saya lagi sakit, ya. Terus selanjutnya adik-adik bisa langsung pergi begitu saja. Oke, selanjutnya, nah nanti untuk latihan menolak narkoba ini kita akan praktekkan, ya, satu demi satu kita praktekkan, di mana ada remaja yang sebagai penekan, ada yang remaja yang sebagai penolak, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus kan? Ya. Terima kasih ya atas perhatian adik-adik. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya. Dan yang paling penting adalah kita harus tetap hidup sehat tanpa narkoba. Ya, perang melawan narkoba, war on drugs, speed up, never let up. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.